Kita mau ke perkebunan talas di Bogor. Tempatnya tuh unik sih, kayak banyak binatang-binatang gitu. Terus kayak terkonsep lah. Ada beberapa view yang menarik. Nih, ada soang, ada kuda, ada monyet. Ya pokoknya gitulah, banyak binatang-binatang di sini. Kita ketemu sama Misi, Mas. Iya, Ibu. Misi. Saya Kavi. Iya. Boleh saya record nggak, Mas nih? Boleh. Nih, Masnya yang punya lahan ya? Iya, betul. Yang Saya punya lahan ini. pengelola lahan. Oh, pengelolanya. Iya. Berarti bukan yang punya lahannya ya? Bukan. Pengelolanya aja ya, Mas ya? Iya, betul. Saya boleh tanya-tanya nggak, Mas, seputar talas di sini? Boleh, boleh. Ya, saya matiin nih kameranya ya, guys. Bye. Nah, ini talas ini udah berapa lama, Mas? Udah Yang sampai seperti ini? Sampai seperti ini 5 bulan. 5 bulan? Jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan. Biasanya kalau dari nanam ke panen berapa lama emang, Mas? Kok udah lama kayaknya ya, 6 bulan? Kita biar maksimal ini biasanya pakai yang setahun. Oh, setahun? Ya, kadang 10 bulan gitu. Jadi biar istilah bahasa Sundanya itu biar pulen. Setelah itu biar bagus. Bagus, benar-benar tua. Gitu. Nih, sebelum ngomongin ke tahap pemanenan ya, Mas. Iya, betul. Untuk penanaman talas sendiri gimana sih, Mas? Apakah ada cara khusus atau ada sistemnya sendiri gitu? Mungkin dari awal ya, dari penggemburan tanah. Jadi yang tanahnya awalnya rata, kita bikin jenis kayak di bedengan. Bedengan? Setelah bedengan kita kasih lubang, dan di lubang itu kita jarak bagusnya itu 30 sampai 50 cm. Oh, berarti dijarakin, Iya, idealnya? Idealnya. Jadi setelah dikasih lubang, dikasih jarak, kita baru dikasih pupuk. Dan kita pupuk sini pupuk organik, menggunakan kotoran hewan yaitu kambing. Jadi biar pembesaran. Dan setelah didiamkan si pupuk itu sampai seminggu 2 minggu, baru bisa kita tanam dari anak talasnya. Nah, tujuannya apa tuh, Mas? Dibiarkan pupuknya selama 2 minggu di tanah? Oh, jadi didiamkan itu biar si pupuknya itu biar adem. Jadi nggak panas ke si tanaman yang akan kita tanam. Jadi kalau langsung itu, begitu kita tanam anaknya ini, bisa langsung mati. Oh, oke. Kita bisa sambil jalan aja kali ya, Mas, Ya, keliling ke sana. Nah, gitu. Jadi biar pas ditanam si bibitnya itu nggak tegang gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Berarti pertumbuhannya lebih bagus kalau misalkan dia didiemin dulu pupuknya gitu. Betul. Nah, setelah setelah didiemin nih 2 minggu pupuknya baru ditanam. Setelah penanaman itu ke proses pemupukan biasanya berapa lama, Mas? Kalau pemupukan itu kita biasa pakai 2 bulan. Oh, 2 bulan baru dipupuk? 2 bulan kita pupuk. Jadi pertama pupuk awal, dan nanti setelah tumbuh baru kita kasih pupuk lagi. Sekaligus kita naikin tanah-tanah yang turun. Tujuan tanahnya turun itu biar proses penggumukan si ubinya. Jadi kan kalau yang namanya ubi mengikuti kontur tanahnya ya. Iya. Semakin tanahnya tinggi, dia semakin tinggi juga gitu. Semakin hasilnya gede. Oh gitu. Tujuannya itu ya. Mas, ini dengan apa nih, Mas? Cecenet. Cecendetan kalau bahasa Sunda. Ya nggak ada yang matang tapi. Iya. Ya udah, Mas, balik lagi nih. Iya. Setelah proses pemupukan biasanya apalagi tuh, Mas? Kan itu selama 2 bulan tuh. Nah, Iya. kan tadi range sampai ke panen itu setahun ya? Iya, betul. Nah, untuk proses pemupukannya itu biasanya berapa kali, Mas, dalam setahun itu sampai ke panen? Itu kita panen sampai dengan 3 kali. Hmm. Jadi per 2 bulan, nanti pas 5 bulan nih habis ini nih Asem. kita panen. Dan terakhir di angka ke 7 bulan. Itu kita kasih Sebelum pupuk. panen tuh 7 bulan dipupuk dulu. Iya, setiap bulan kita cabutin rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman ini, yaitu namanya gulma. Tujuannya biar dia nggak menyerap sari-sari yang buat pertumbuhan si umbinya, jadi tidak terganggu dia. Iya, ya berarti nggak ada yang ngeganggu pertumbuhannya ya, Mas ya. Iya. Nah, tadi ngomongin masalah perawatan nih. Nah, biasanya perawatan si talas ini apa aja sih, Mas? Perawatannya yang tadi kita termasuk, jadi setiap sebulan sekali kita naikin tanah nih. Naikin tanah, sekaligus kita kasih pupuk lagi. Terus setelah itu per jangka beberapa bulannya
kita kasih pupuk lagi dan kita bersihkan rumput-rumput yang ada di sekitaran bedengan si tanaman talas ini. Oh, bedengan tuh kayak umpakan gitu ya Mas ya? Iya. Ah, gitu. Asem banget lagi Mas tadi cecanetnya. Iya, lagi yang matangnya enak Mbak, manis. Iya, yang matangnya enak biasanya, warna kuning. Nah ini kita baru nanam. Oh, ini baru nanam? Iya. Ah. Ini lahannya berapa Mas luasnya Mas? Lahannya ini kan karena milik pribadi atau orang yang berbeda-beda ya. Oh, beda-beda yang punya? Ya, beda-beda yang punyanya, jadi istilahnya kita ngelola sini ketika yang punyanya dan kita bantu untuk memasarkan produk dan menanam bagaimana menanam talas yang baik. Ini kan Mas kan tadi bilang katanya ini punya orang kan lahannya, Iya, terus betul. Mas di sini koordinatornya. Nah yang ngelola ini, yang petaninya itu ya, yang bener-bener ngurusin talasnya Iya. itu berapa orang Mas untuk lahan segini? Kalau lahan segini 1, 2, 3, 4 ini cukup 1 orang ya. Jadi ini talas, kesingkong, sini kacang nih ada yang belum panen dan ini baru kemarin baru beres panen. Oke, ini juga kayaknya bekas ditanamin ubi ya Mas ya? Iya, ini bekas baru ini langsung ditanam sama si talas. Jadi biar si tanah itu diolah. Berbeda-beda tanaman, nanti itu habis singkong diganti ubi, tuker sini kacang, sini gitu. talas gitu. Nah, ini kan tadi kan jangka panen talas itu kan hampir setahun ya, Iya. terhitung lama juga kan ya. Betul. Nah, kan kita juga kemarin nyari-nyari data tuh Mas, Iya. penanam petani talas di Bogor ini ternyata emang kurang ya Mas ya, maksudnya nggak banyak gitu yang Betul. lahan mereka digunakan untuk penanaman talas. Itu biasanya kenapa sih Mas? Ya karena mereka berpikiran seperti ini ya. Sekarang ini mereka menanam tapi mereka kebingungan untuk hasilnya nanti dijual kemana. Dan saya berinisiatif di sini bagaimana caranya di sini para petani menanam. Tadi saya tampung. Yang pertama karena di sini juga ada tempat wisata, kita olah dengan warga setempat untuk jadikan produk kayak bikin keripik, tepung talas. Nanti kita berikan edukasi pada masyarakat. Jadi kita jual itu tidak hanya berbentuk talas, tapi Ada produknya yang bisa dijual lebih gitu. tinggi harganya. Tapi itu emang masih di ini ya, masih baru banget mau diedukasi ke masyarakat di sini ya Mas ya. Betul. Karena emang bener-bener susah banget Mas nyari talas di sini, astaga. Beberapa hari nyari tanaman talas di sini nggak ada banget. Susah gitu, ada tapi cuma kayak yang buat ngisi-ngisi samping-samping kebun gitu-gitu loh, depan rumah gitu-gitu. Nah mungkin karena emang jangkanya yang lama atau gimana sih Mas? Kan perawatannya juga nggak terlalu susah juga ya sebenarnya. Perawatan juga ya, karena talas kalau ya orang yang nggak bisa itu hasilnya kecil. Hmm. Orang yang udah bisa ngelola ini kan dia gimana caranya biar si hasilnya itu benar-benar maksimal. Oh, berarti balik lagi kayak tadi penggemuran tanah itu Iya. yang harus dilakukan secara ya. Benar-benar diurus. Jadi sistemnya kayak penanaman jahe, semakin tanah yang gembur itu semakin Makin bagus. Iya. Gitu. Ini biasanya kalau panen nih Mas, ini udah berapa kali panen Mas ini dari penanaman ini? Yang ini sebenarnya sih kita dari dulu ya kalau ini mah. Bahkan dari saya belum lahir juga sini udah Talas. talas pertanian. Nah biasanya sekali panen berapa Mas? Apanya? Berapa kilo? Oh, kalau panen banyak? itu 1 pohon itu ada yang sampai 2 kilo. Satu pohon? Iya. Mungkin nanti Gede saya kasih juga ya? gambarnya lah. Gede juga ya Mas ya? Iya. Selain sini kan dulu juga di sana ada pohon talas. Kita jadi oleh petani itu diganti-ganti, kadang talas, iya. terus kacang. Tergantung musimnya ya. Iya, betul. Nah ini kan terhitung banyak lah ya Mas ya, satu lahan ini Iya. beberapa pohon gitu, banyak pohonnya. Nah biasanya kan satu pohon itu ngasilin 2 kilo. Iya. Biasanya kalau satu lahan ini sampai berapa kintal Mas? Kalau biasanya sih kita nggak hitung kintalan ya. Kita ngejual ini paling di itu per batang. Oh, per batang. Kita jarang di kilo gitu ya. Jadi kita biasa Per ngejual pohon? ini per pohon gitu. Kadang Berapa banyak pohonnya? tergantung kita menanam, misalkan sini satu garis ada sekitar 20 sampai 30 pohon. Tinggal dikalikan dengan bedengan yang ada sesuai dengan luas tanah yang ada di sekitaran ini. Jadi emang per pohon ya Mas ya? Iya. Nih ini juga kan ada yang baru ditanam nih Mas, ada yang udah tumbuh juga. Ini berapa bulan Mas? Yang mana? Ini nih,
Yang ini? Ini baru sebulan ya kurang lebih. Kalau ini sih, pas ini yang ini. Itu berapa bulan? Ini kan udah ada tumbuh nih daunnya nih Mas. Ini belum sebulan. Oh itu belum sebulan. Ini. Oh dia tuh nanamnya ininya ya Mas ya? Iya, jadi anaknya. Oh anakannya dari dalamnya? Iya, pinggir-pinggirannya nanti dicabut, dipindah ke sini. Iya Juga iya harus iya. ada proses pembuangan si anak talasnya. Oh harus ada dibuang. Iya. Jadi dia nanti biar maksimal ke hasil umbi yang ada di pohon itunya. Gitu. Nah tadi kan kita udah ngomongin ini nih Mas perawatannya, terus juga apa